Seperti yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, seringkali terjadi kesalahan dalam menyampaikan pesan. Seperti pesan tidak mudah dipahami, pesan menimbulkan konflik, pesan menimbulkan ketersinggungan, dan terjadinya penurunan produktivitas. Hal ini tentu sering terjadi karena penyampaian pesan yang kurang jelas, juga karena bahasa yang sulit dimengerti dan juga tidak adanya umpan balik dalam proses komunikasi tersebut. Selain itu, dapat juga disebabkan karena adanya perbedaan seperti masalah gangguan fisik, psikologis, lingkungan, dan budaya, yang dimana perbedaan budaya ini seperti bedanya cara gaya bicara dan bahasa. Bahasa dan gaya bicara ini menjadi sangat penting dalam menyampaikan pesan. Bila lawan bicara tidak memahami gaya bicara dan bahasa yang kita sampaikan, maka akan terjadinya suatu hambatan dalam komunikasi tersebut. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, di sini saya akan membahas studi kasus hambatan komunikasi verbal yang pernah terjadi di kehidupan saya. Teman saya bernama Rizky, merupakan orang Jawa. Rizky memiliki cara bicara yang sangat lemah, lembut, sopan, dan intonasi nada yang sangat rendah. Sedangkan saya merupakan orang Betawi yang memiliki cara bahasa yang ceplas-ceplos, tidak suka basa-basi, dan memiliki intonasi nada yang tinggi. Pertama kali kami berteman, sulit untuk saya bisa mendengar bicaranya. Suaranya sangat lemah dan intonasi yang sangat lembut membuat saya sulit memahami apa yang Rizky bicarakan kepada saya. Begitupun Rizky, karena nada bicara saya suka ceplas-ceplos ditambah intonasi nada saya yang tinggi membuat Rizky mengira bahwa saya selalu marah-marah saat berbicara kepadanya. Tentu dengan adanya perbedaan di antara kita, komunikasi kita sering menimbulkan kesalahpahaman dan ketersinggungan karena bedanya gaya bicara dan cara bahasa yang kita sampaikan. Namun, seiring berjalannya pertemanan yang kita jalin, kita mulai paham bahwa perbedaan dalam keberagaman budaya bukan menjadi penghambat dalam kita menyampaikan informasi dan menjalin hubungan yang baik. Kita mulai belajar bagaimana cara dan gaya bahasa dari masing-masing budaya yang kita miliki. Kita juga sering menanyakan apakah pesan yang kita sampaikan mudah dipahami atau tidak. Solusi yang kita temukan kini dapat membangun hubungan yang semakin baik dan tidak lagi adanya ketersinggungan dalam komunikasi yang kita sampaikan. Dari adanya latar belakang, dampak, dan solusi dalam hambatan komunikasi verbal yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang efektif adalah hasil dari pemahaman tentang berbagai hambatan yang mungkin sering terjadi dalam hidup kita, serta kemampuan bagaimana kita bisa mengatasinya dengan strategi yang tepat, termasuk dalam pemahaman diri, kemampuan mendengarkan yang aktif, dan kepekaan terhadap perbedaan budaya. Sekian, mungkin cukup itu saja penjelasan studi kasus hambatan komunikasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat mudah dipahami kritik dan saran dari teman-teman dan Ibu dosen Bu Asmi Sitorus dapat saya terima. Saya Fasyana Fili dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas 005 CS. Jalan-jalan di Bekasi. Sekian dan terima kasih. Belum. Dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas what is komunikasi. Saya Fasyana Fili, Prodi dari Prodi Ilmu Komunikasi. Tip, 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 tip.